Saudara sekalian, kita akan mengingat kembali ayat hafalan kita bersama-sama Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kita mengingat di dalam pasal 3, Paulus menjelaskan dengan sangat tegas bahwa kita memperoleh keselamatan kita bukan karena kebenaran kita di dalam menaati hukum Taurat, tetapi karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, di dalam iman kita kepada Dia, kita memperoleh keselamatan kita, yaitu kuasa kebangkitan yang memungkinkan kita untuk mengalami penebusan di dalam penderitaan dan di dalam kematian. Kita mengalami redemption of suffering dan redemption of our death. Artinya kita tetap akan mengalami sengsara juga seperti orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus. Tetapi kesengsaraan kita atau penderitaan kita adalah penderitaan karena ketaatan kita kepada Kristus. Demikian juga kematian kita bukan sekedar kematian karena dosa, tapi kita akan mengalami kematian karena dan di dalam ketaatan kita kepada Allah, seperti Kristus mengalami kematian di dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari surat Filipi. Hari ini kita akan membaca dari surat Filipi pasal yang keempat, yaitu pasal yang terakhir. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau mengaruniakan kepada kami firman Tuhan yang telah Engkau pakai untuk memeliharakan umat Tuhan dari zaman ke zaman. Saat ini pun kami sangat mensyukuri karena kami bisa membaca kitab suci di dalam bahasa kami sendiri. Dan kami bisa membacanya secara bersama-sama, kami juga bisa mendoakannya. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami ini. Mohon kiranya firman-Mu sungguh-sungguh boleh dibaca, diperdengarkan, dan kami mengerti, kami pun bisa menghayati dan mendoakannya. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bersama-sama melihat kembali dari surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kiranya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu sudah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluan
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, di dalam Filipi pasal 4 ini kita mendapati ada pembukaan, yaitu kata-kata karena itu. Nah saudara, oleh karena itu ada pentingnya bagi kita untuk kita mengerti sebetulnya karena itu karena apa. Jawabannya adalah karena itu. Nah itunya itu apa? Nah untuk itu kita perlu untuk melihat sedikit di dalam bagian terakhir dari pasal yang ketiga ya. Jadi apa sih dasarnya Paulus untuk memerintahkan kepada jemaat untuk bersuka cita di dalam pasal 4 ini? Jawabannya adalah di dalam pasal 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara, ketika Paulus itu mau menasihatkan jemaat untuk berdiri teguh dan nantinya bersuka cita, ada alasannya. Alasannya adalah karena itu. Itunya adalah apa? Yaitu bahwa kamu punya kewarganegaraan di dalam sorga. Saudara sekalian, Filipi adalah satu buah kota koloni Roma. Itu adalah satu buah kota penting dari Makedonia sebetulnya saudara. Tetapi dia juga sudah menjadi satu buah koloni Roma sehingga warga kota Filipi adalah warga negara Roma. Saudara, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 misalkan ya, ayat 12. Ini di dalam versi LAI mungkin sedikit kurang kelihatan ya. Saya coba bacakan. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama. Ya, kata prote ya, memang bisa diartikan pertama dalam artian yang paling awal saudara. Kota pertama di bagian Makedonia ini. Tetapi kata prote itu juga bisa diartikan sebagai kota yang utama. Jadi ini adalah major city di Makedonia, yaitu kota Filipi itu sudah. Dan dikatakan suatu kota perantauan orang Roma. Sudah, dalam benak kita kalau perantauan itu seperti kayak ada orang-orang yang memang oleh karena keinginan sendiri mereka menjadi orang-orang rantau sudah. Tetapi kata di sini adalah kata koloni sudah. Jadi kota Roma adalah kota yang isinya adalah koloni sudah. Jadi Kekaisaran Romawi mengkoloni kota Filipi itu dengan orang-orang Romawi sudah. Mereka mendapatkan kewarganegaraan Romawi sehingga meskipun mereka ada di dalam daerah Makedonia, namun mereka mendapatkan hak-hak sebagai warga negara Roma. Nah sekarang sudah Paulus memakai apa yang mereka sangat pahami di dalam kota Filipi itu dengan mengatakan bahwa kalian adalah warga negara kerajaan sorga. Kewargaan kalian adalah ada di dalam sorga. Faktanya kita ada di dalam dunia. Faktanya kita ada di kota Filipi. Dan bagi saudara dan saya, faktanya Anda ada di dalam kota Anda masing-masing. Tetapi saudara, kenyataan juga bahwa kita adalah warga sorga. Kewargaan kita adalah dalam sorga. Oleh karena itu kita perlu untuk berdiri teguh. Orang-orang Filipi meskipun mereka di Makedonia, mereka bisa berdiri teguh dengan satu buah kebanggaan. Kami warga negara Roma. Demikian juga kita saudara, dimanapun saja Anda berada, kita bisa berdiri teguh dengan satu buah kesadaran bahwa kita punya kewarganegaraan sorga. Oleh karena itu kita mesti berdiri teguh, dan dalam hal itu saudara, maka dikatakan selanjutnya kamu harus saling mendukung satu dengan yang lain ya saudara ya. Nah ini kita mendapati ya satu buah major problem yang mulai diadres di dalam surat Filipi ini saudara. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dari sini sudah kita mulai melihat sedikit sudah. Oh ini kelihatannya adanya disunity, adanya ketidaksatuan di dalam jemaat Filipi. Ada Eudia, ada Sintike. Di dalam bagian sebelumnya kita sudah mendapatkan sudah ucapan seperti ketika Paulus mengatakan ya, kalau ada di antara kamu punya pikiran yang lain daripada hal ini, maka Allah akan menambahkannya. Allah akan memberikan wahyu bagi kalian. Nah, ini saya coba bacakan bagi kita semua sudah ya. Pasal 3 ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Nah jadi saudara, kita melihat ya, mungkin ada orang yang belum bisa betul-betul sehati dengan Paulus, mengatakan bahwa kita perlu memiliki sikap yang seperti Kristus, kita perlu merendahkan diri kita perlu sepenuhnya taat, kita perlu memandang orang lain lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Tapi bagaimana kalau ada orang itu merasa saya lebih penting, saya lebih benar. Nah ada di antara mereka yang mungkin sudah belum pada waktu itu belum bisa untuk punya pikiran yang sehati betul-betul seperti kayak Paulus. Dan Paulus mengatakan bahwa secara pelan-pelan, secara perlahan Allah akan menyatakannya juga kepada mereka. Dan sekarang kita mendapatkan satu buah contohnya saudara.
Kemungkinan saudara dalam pasal 4 ini kita mendapati Euodia dan Sintike adalah orang-orang seperti ini saudara. Ini adalah semacam pemimpin-pemimpin di dalam gereja lokal, nama-nama perempuan saudara, yang tampaknya mereka berselisih satu dengan yang lain. Dan Paulus menasihatkan kepada mereka dengan lembut supaya mereka itu sehati sepikir ya di dalam surat Filipi ini. Euodia dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta juga kepadamu Sunsigos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudara, Sunsigos, saudara, di dalam versi LAI kita ini sebetulnya kemungkinan besar bukan nama orang, saudara. Artinya adalah my yoke fellow. Nah, artinya adalah temanku yang setia, temanku yang sudah bekerja bersama-sama dengan aku. Nah, kita tidak tahu ini siapa, saudara. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ini sebetulnya ada Lukas, kemungkinan, saudara. Tapi kita tidak betul-betul tahu, saudara. Jadi Paulus meminta tolong kepada temannya yang dia percayai di situ untuk mendamaikan dua orang. Yang dua orang ini bukan dua orang jahat, saudara. Kadang-kadang kita pikir namanya sampai dicatat di sini mungkin ini dua orang yang paling jelek, saudara. Dua orang yang paling jahat. Tidak, saudara. Ini adalah orang-orang yang dianggap kawan yang begitu dekat dengan Paulus. Paulus sampai memakai kata-kata ya, saudara yang kukasihi, yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, saudara. Itu adalah satu buah ucapan-ucapan pujian yang sangat tinggi, saudara. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah di antara mereka. Dan orang-orang yang sangat baik ini, yang sudah bekerja baik-baik dalam pelayanan pekabaran Injil ini, ternyata ada di antara mereka yang juga masih berselisih satu dengan yang lain. Dan untuk mereka ini, Paulus memberikan satu buah nasihat yang lembut, saudara, dan juga memakai perantara teman yang dipercaya oleh Paulus di sana untuk mendamaikan mereka supaya mereka sehati sepikir, saudara. Selanjutnya, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, saudara, ide ini menjadi satu buah ide yang penting ya bagi Paulus, saudara. Tuhan sudah dekat. Namanya tercantum di dalam kehidupan. Begitu, saudara. Ini ada kata-kata di dalam bagian sebelumnya ya. Kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ada hal-hal yang sudah indikatif, hal-hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan saudara dan saya umat percaya, yaitu kita adalah orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, adalah warga kerajaan sorga, orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu adalah statusnya kita. Dan kedua, status daripada zaman kita, yaitu bahwa Tuhan sudah dekat. Sudah memasuki dalam era terakhir di mana Kristus bekerja, Kristus sudah bangkit, era perjanjian yang baru, era Kristus datang dengan segala kuasa kebangkitan dan kuasa kemenangannya itu sudah bekerja dengan sangat kuat, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita memiliki dasar untuk bisa berdamai, untuk boleh mengabaikan hal-hal perbedaan-perbedaan kecil, untuk mengutamakan satu orang dengan yang lain, saudara. Kadang-kadang kita pikir, wah, ya enggak gampang ya kalau saya itu disuruh mengutamakan orang lain, apalagi, saudara, mereka sama-sama berada di dalam keadaan yang ditekan ya. Mereka ada di dalam kota Filipi. Warga kota Filipi sangat berbangga dengan kewarganegaraan Romawi mereka. Dan mereka tampaknya cukup memusuhi orang-orang Kristen. Paulus ada pernah mengalami aniaya. Dan mereka pun juga pernah mengalami kesulitan. Di dalam surat ini pun Paulus juga menyatakan bahwa kamu juga mengalami tekanan dari lawan-lawanmu. Tapi kamu jangan digentarkan oleh mereka. Mereka mengalami kesulitan. Bagaimana dalam keadaan mengalami kesulitan ini, saudara? Sementara mereka bermusuhan, lalu mereka disuruh menganggap satu dengan yang lain lebih utama. Mereka disuruh untuk sehati sepikir dengan orang-orang yang bukan sekedar orang lain ya, tapi orang yang tampaknya mereka itu sedang berselisih, saudara. Nah, Paulus menunjukkan bahwa ingat ya, kalian punya kewarganegaraan sorgawi. Ingat ya, kalian adalah orang-orang yang namanya tercatat di dalam kehidupan. Dan ingat ya, ini adalah satu era di mana Tuhan sudah dekat. Tuhan itu sedang bekerja dengan hebatnya. Oleh karena itu, kita melihat itu adalah sebagai dasar untuk kita bisa sehati sepikir dan kita juga bersukacita. Saudara, ada yang mengatakan, saudara, bahwa sukacita itu adalah satu buah state of mind. Sukacita itu semestinya tidak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi luar, saudara. Tetapi dalam bagian ini kita mendapati sebetulnya tidak benar tuh. Sukacita kita itu pasti dipengaruhi oleh kondisi luar. Cuman kondisi luar yang paling aktual apa yang paling cocok untuk mempengaruhi kehidupan kita? Jawabannya adalah keadaan kita sebagai kewarganegaraan sorgawi. Keberadaan dunia kita sebagai dunia yang sedang mengalami kuasa Kristus yang bekerja dengan hebatnya itu. Maka, saudara, itu yang paling mempengaruhi kita, saudara. Jadi kita punya dasar yang sangat kuat untuk bersukacita. Kita mengalami kesusahan, ya. Kita mengalami penderitaan, ya. Ada kesulitan, ada tekanan, ya. Tetapi jangan lupa, saudara, bahwa ada hal yang jauh lebih overwhelming. Yaitu apa? Yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja dengan kuasa kebangkitannya di dalam seluruh ranah ciptaan. Ada fakta lain yang jauh lebih overwhelming, yaitu bahwa nama-nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara sekalian, ini ya, kita sedang memasuki bulan-bulan orang itu mendaftar sekolah.
sudah terlambat ya sudah ya, sudah mulai masuk ya. Tapi beberapa bulan yang lalu kita tahu kalau ada sekolah-sekolah yang sangat ternama misalkan universitas negeri di Indonesia atau sekolah-sekolah yang sangat ternama di luar negeri, saudara bisa membayangkan tuh ada orang yang di dalam hari penerimaan itu jantungnya itu berdegup dengan kencang Mereka mulai membuka laptop, mulai coba masukkan itu nomor mereka, nomor induknya mereka atau bagaimana nomor ujiannya mereka berharap tuh namanya tercantum di dalam universitas A, namanya tercantum diterima di dalam universitas B. Itu sambil itu mungkin tangannya bisa berkeringat dingin, mereka bisa jantungnya berdegup kencang, mereka takut tuh, saya bisa diterima enggak? Begitu lihat namanya diterima, mereka lega, mereka sukacita, dan mereka tahu what lies ahead. Apa yang ada di depannya mereka? Yang ada di depannya mereka ketika mereka masuk ke dalam universitas yang sangat ternama itu, maka mereka akan mengalami sistem perkuliahan yang sangat keras. Mereka akan mengalami kelas demi kelas yang sangat menuntut. Mereka akan mengalami praktikum demi praktikum yang sangat banyak. Namun fakta bahwa nama mereka tercatat di dalam universitas itu menjadi semacam kayak jaminan besar bahwa masa depan saya itu akan baik. Nah, bisa bayangkan kalau saudara dan saya itu bisa membuka laptop kita, lalu kita masukkan nama dan tanggal lahir kita, lalu kita dakdikduk lihat nama Anda ada di dalam kitab kehidupan atau enggak. Nah, tentu kita tidak bisa melakukan itu Tetapi fakta bahwa saudara dan saya mempercayai Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa nama saudara dan nama saya, nama umat Tuhan itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Harusnya kita itu akan menghadapinya sebagai satu buah realitas, sebagai satu buah fakta. Orang kalau terima dalam universitas terkenal, mereka akan panggil teman-temannya, mereka pesta, mereka akan rayakan, mereka akan sukacita. Meskipun bukan berarti nanti dalam kuliah semuanya enak loh ya. Nah, demikian juga kita Paulus memberikan nasihat kepada mereka, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu faktanya. Fakta besarnya adalah kita ini di dalam Tuhan. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dan Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah bekerja dengan segala kuasanya yang hebat itu Oleh karena itu kita punya dasar untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita punya dasar untuk saling bersehati dan sepikir Selanjutnya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam dunia, khususnya orang-orang Yunani, mereka sangat mengutamakan pengetahuan, mengutamakan pikiran, dan tentu saja itu penting, Namun, dari pikiran-pikiran alam manusia dunia, ada damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal. Tentu di dalam kehidupan kita dalam dunia ini, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami ancaman yang real setiap hari, mereka bisa mengalami kesulitan, kekhawatiran, Namun, mereka tetap bisa dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Bagaimana? Dengan cara mereka terus-menerus berdoa, menyatakan permohonan mereka dengan segala ucapan syukur karena kepercayaan bahwa ada Tuhan di antara mereka, Saudara bisa mendapati di dalam kehidupan kita, kadang-kadang ketika kita itu punya anak kecil, Anak kecil tahu dengan pasti papanya ada di sampingnya dia. Tapi kadang-kadang di dalam keadaan tertentu dia tetap bisa panggil papanya. Saudara yang punya pengalaman punya anak kecil, tahu itu, Anda gandeng anak kecil, tahu-tahu anak kecilnya bisa lebih menempel pada Anda, Tadinya itu jaraknya misalkan 50 cm, lalu dia menjadi nempel jadi 30 cm atau jadi 20 cm atau nempel kepada kaki kita, Saudara 50 cm tetap kita bisa jangkau kok, Tetapi itulah yang terjadi dengan kehidupan kita. Tuhan itu dekat, kuasanya bekerja di antara kita, tapi bukan berarti kita bisa senantiasa merasa secure. Seperti anak kecil, meskipun Tuhan dekat dengan kita bisa merasa insecure. Lalu caranya bagaimana, Kita berdoa, nyatakan segala macam keinginan, kehatian kita, permohonan kita dalam doa dengan ucapan syukur, Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memimpin kita, Selanjutnya, Paulus menunjukkan ucapan terima kasihnya untuk pemberian jemaat. Nah, dia mengatakan seperti ini, aku sangat bersuka cita kepada Tuhan bahwa pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, kita tahu bahwa jemaat Filipi ini adalah jemaat yang memang gemar, di dalam memberikan pemberian-pemberian. Kita boleh coba melihat sedikit misalkan di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8. Saya coba bacakan Ini semacam kesaksian tentang apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi ini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus.
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi jemaat Makedonia, jemaat Filipi, banyak di antara merekanya adalah orang-orang miskin, namun mereka memberikan sesuatu yang melebihi daripada yang mereka mampu. Dikatakan seperti itu, saudara. Untuk apa? Mendukung pekerjaan Injil yang dilayankan oleh Paulus, saudara. Tetapi saudara, Paulus mengatakan ada masanya. Ternyata ketika kalian ingin berbagian, ternyata kalian tidak bisa. Kita nggak tahu apa yang terjadi, saudara. Setelah peristiwa yang dicatat oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 8, tampaknya ada satu buah kurun waktu yang cukup lama, mungkin sudah kita nggak tahu, beberapa tahun mungkin mereka tidak lagi memberikan pemberian secara finansial dan material kepada Paulus. Kita nggak tahu apa yang terjadi, sudah. Paulus mengatakan seperti ini ya, bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Tidak ada kesempatan bagimu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin mereka mengalami keadaan ekonomi yang jauh lebih buruk, kita nggak tahu. Karena ancaman yang begitu berat membuat mereka akhirnya sangat sulit untuk memberi, kita nggak tahu lagi, saudara. Apakah karena Paulus keadaannya cukup sehingga tidak terlalu membutuhkan? Kita juga tidak tahu, saudara. Kita cuma bisa menebak-nebak saja, saudara. Tetapi saat ini, saudara, kembali ketika ada kesempatan mereka bisa memberikan kembali, mereka langsung memberi, saudara. Saudara, ini adalah satu buah attitude, saudara, yang dipandang secara sangat positif oleh Paulus, saudara. Dia mengatakan, aku tahu. Nah, dia mengatakan ya, ayat 11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus itu bilang begini, saudara. Saya ada dalam penjara dan sekarang saya menerima pemberianmu melalui Epafroditus. Saya senang. Saya senang kalau akhirnya kamu memberi kembali. Pikiran perasaanmu ada kembali untuk aku. Karena kamu memang senantiasa kepingin memberi. Kamu senantiasa kepingin berbagian. Tapi tidak senantiasa kesempatan itu ada padamu. Dan sekarang saya ngomong ini bukan karena saya kekurangan loh ya. Saudara, apakah Paulus kekurangan saat itu karena dia menerima pemberian dari Epafroditus ya, dari jemaat Filipi? Ya, dia tidak kekurangan lagi. Tetapi dia mengatakan, saya mengatakan ini bukan karena kekurangan. Yes, Paulus tuh sering mengalami kekurangan, sudah. Dia mengatakan tidak ada yang rahasia bagi aku. Aku pernah mengalami kekurangan, aku pernah mengalami kelebihan. Gak ada yang rahasia. Kelaparan saya pernah, mengalami kenyang juga saya pernah, sudah. Tidak ada yang rahasia. Tetapi semua itu, baik kelimpahan maupun kekurangan, baik kenyang maupun lapar, semuanya saya bisa tanggung di dalam Tuhan. Nah, sudah, ini akan ada ayat yang terkenal, sudah ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini artinya apa, sudah? Dalam arti yang paling dekatnya itu adalah urusan finansial. Dia pernah mengalami keadaan yang paling miskin, dia pernah mengalami keadaan yang paling berat, dia pernah dipenjara dalam keadaan yang sangat sulit, dan dia pernah mengalami keadaan-keadaan yang jauh lebih mudah, sudah. Tetapi sudah, itu semua bisa ditanggung. Sudah, kalau perhatikan di dalam Perjanjian Lama ya, di dalam kitab Amsal ada catatan ya, Tuhan jangan berikan kepada aku kekayaan yang kelebihan sehingga akhirnya aku itu sombong, akhirnya aku melupakan Tuhan. Jangan juga kasih aku miskin sampai akhirnya aku itu menjadi pencuri. Tapi Paulus, sudah, di dalam bagian ini kadang-kadang ya orang harus menghadapi masalah-masalah itu, sudah. Kadang-kadang kita mengalami lebih, kadang-kadang kita bisa mengalami kurang, dan itu adalah hal yang kita patut untuk waspadai, sudah. Paulus mengatakan, saya bisa tanggung itu kelebihan, saya bisa tanggung kekurangan. Karena apa? Karena saya tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang berdoa, sudah. Kalau saudara dan saya dikasih kekuatan dalam hal ini, sudah, konteks perekonomian yang lebih, minta Tuhan kasih kita kekuatan untuk menanggung. Enggak tentu kita bisa menanggung kelebihan di dalam perekonomian. Mungkin ketika kita mengalami kelebihan di dalam perekonomian, kita menjadi lebih santai, kita menjadi bisa melupakan Tuhan, kita menjadikan overjoy kepada kekayaan kita ketimbang menikmati Tuhan, saudara. Sementara kalau kita mengalami kekurangan, kita jadi pikiran kita jadi penuh sekali kepada urusan-urusan finansial kita, sehingga kita akhirnya lupa kepada pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara, baik kekurangan maupun kelebihan, semuanya itu bisa menjadi pencobaan yang berat bagi kita, saudara. Tapi Paulus mengatakan, saya pernah mengalami kekurangan, saya pernah mengalami kelebihan. Itu tidak ada yang rahasia bagi saya, tapi saya bisa tanggung itu di dalam Tuhan, karena memang kehidupannya ada di dalam Tuhan, saudara. Lalu lanjutnya, baik perbuatanmu bahwa kamu mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu, hai orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Nah, saudara, Paulus mengatakan sekarang dia berterima kasih. Sekarang keadaannya dia cukup, sekarang keadaannya dia berkelebihan, karena dia menerima pemberian dari jemaat Filipi. Dan dia mengatakan, engkau ya, ingat ya jemaat Filipi, saya selalu ingat akan pemberian-pemberianmu.
Baik juga perbuatanmu. Kamu adalah orang yang senantiasa mengadakan hitungan hutang piutang pada waktu aku menginjili di Tesalonika. Saudara, kalau kita perhatikan sekali lagi ya dalam Kisah Rasul pasal 16 ya. Catatan ketika Paulus di Filipi. Nanti ya setelah Paulus itu berangkat dari Filipi, dia akan ke Tesalonika. Dan begitu sampai Tesalonika, Paulus mencatat ya, kamu lebih daripada satu kali memberikan pembelian kepadaku. Jemaat Filipi ini mengadakan hitungan hutang piutang. Dalam artian mereka merasa saya sudah terima Injil. Artinya saya berutang loh. Saya berutang kepada Paulus yang sudah memberitakan Injil kepada saya. Begitu Paulus sampai Tesalonika, baru move dari Filipi, langsung dia pikiran, kapan saya bisa membayar? Kapan saya bisa berbagian di dalam pekerjaan Injilnya Paulus? Maka sampai di Tesalonika sudah langsung mereka memberikan bantuan, langsung mereka memberikan kiriman-kiriman kepada Paulus, saudara. Nah, ini adalah satu buah attitude ya, mentalitas orang-orang yang dewasa ya, saudara. Mereka terus berpikir, bagaimana ya? Saya itu sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Saya sudah menerima Injil dari Paulus, maka saya mau berbagian. Saudara, kita itu sudah menerima Yesus Kristus, menerima keselamatan, menerima banyak hal baik dalam kehidupan kita, saudara. Apakah kita juga menjadi orang yang terpikir-pikir, saudara, apalagi yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Saudara, kalau di dalam kehidupan keseharian, saudara, ada orang yang taken for granted, terus saja menerima, tapi rasa terima kasihnya nggak ada. Bahkan kadang-kadang ucapan terima kasihnya pun nggak ada. Kita menganggap itu sebagai orang yang ya, lebih ke kanak-kanakan, saudara ya. Seperti kayak anak kecil, sudah. Terus-menerus harus diajari, harus bilang terima kasih, bilang thank you. Itu kan kekanak-kanakan, saudara. Anak yang mental atau orang dewasa yang juga sifatnya itu masih kanak-kanak, mesti kita ajari, kamu itu mesti jadi orang tahu terima kasih, saudara. Nah, saudara, sementara kita, saudara, ketika kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, menerima Injil, menerima banyak berkat Tuhan melalui apapun saja metodenya, saudara. Mungkin melalui gereja, melalui pelayanan-pelayanan apapun saja, saudara. Bagaimana kita itu bersikap dewasa, saudara. Kalau jemaat Filipi, dia terus memikirkan, dalam keadaan miskin, saya tetap memberikan bantuan. Lalu ada satu buah masa di mana mereka tidak punya kesempatan. Kita nggak tahu apa itu, sudah. Tapi begitu ada lagi kesempatan, langsung mereka mau memberi kembali. Begitu Paulus dari Filipi sampai Tesalonika, langsung mereka memberikan lebih daripada sekali, sudah. Itu adalah sikap dari mentalitas orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan, sudah. Mari kita terus mengingat, sudah, bahwa kita adalah orang-orang yang punya kewargaan sorga. Kita adalah orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kita percaya kuasa Tuhan sedang bekerja dengan hebatnya di antara kita. Karena Tuhan sudah dekat. Biarlah kita menjadi orang-orang yang punya situasi seperti ini. Yang menjadi situasi yang overwhelming bagi kita. Maka kita senantiasa bersuka cita. Ketika ada hal-hal yang sulit, ada kekhawatiran dalam diri kita nyatakan itu dengan doa. Dengan ucapan syukur. Dan kita berharap Tuhan akan memimpin kita, menguasai kita dengan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa pokok-pokok doa yang saya ingin ajak kita untuk bersama-sama doakan ya. Yang pertama, mari kita bersama-sama mengingat-ingat, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang punya kewarganegaraan dalam sorga. Kita adalah orang-orang yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Ini adalah satu buah kondisi yang penuh dengan hak istimewa, penuh dengan kesukacitaan. Maka biarlah kita berdoa, kiranya Tuhan memberikan kepada kita sukacita sesuai dengan status kita yang berbahagia ini, saudara. Yang kedua, kita juga berdoa meminta kesehatian. Ketika kita mengalami ketekanan, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita melihat ada rekan-rekan kerja sesama orang Kristen yang bukan sekedar, saudara, kita tidak suka. Mungkin ada kita itu mengalami bentrokan-bentrokan, saudara. Kita minta Tuhan berikan kepada kita kedewasaan iman, Tuhan berikan kepada kita untuk saling menerima, saling mengasihi, sehati, sepikir, saudara. Karena kita sama-sama adalah orang yang bekerja untuk Injil Tuhan. Yang terakhir, saudara, kita yang ketiga berdoa juga untuk ketekunan di dalam doa. Kita berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita ketekunan di dalam doa. Kita tahu kita tidak henti-hentinya mengalami banyak tantangan, tapi kita terus mau menyerahkan semuanya itu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pembacaan kita dari surat Filipi. Untuk sedikit kesimpulan, kita bisa mengerti bahwa ini adalah satu buah surat yang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara kepada jemaat Filipi. Yang pertama, untuk menyatakan ungkapan terima kasih Paulus, rasa syukur Paulus kepada Allah oleh pemberian dari jemaat Filipi melalui Epafroditus. Setelah itu, Paulus juga mengirimkan kabar tentang dirinya, tentang hal ihwalnya ketika dia sedang ada di dalam penjara. Paulus juga tidak lupa memberikan satu buah nasihat untuk jemaat Filipi yang dia mungkin mendengar ya dari Epafroditus bahwa ada perselisihan di antara mereka. Maka Paulus mengingatkan mereka dengan menjadikan Kristus dan hidupnya sendiri, juga Epafroditus dan Timotius sebagai teladan-teladan. Paulus juga tidak lupa mengingatkan akan adanya bahaya, ancaman dari orang-orang yang seringkali kita sebut sebagai Judaizers, yaitu mereka yang berusaha untuk mengajak mereka percaya bahwa kalau mau percaya kepada Yesus Kristus harus juga menjalankan sunat dan hukum Taurat.
pendek kata menjadi orang Yahudi. Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa menjadi Kristen artinya adalah beriman dan hanya karena percaya kepada Yesus Kristus dan menerima seluruh kebenaran Kristus melalui iman saja. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk menghafalkan 3 ayat di dalam 2 bagian yang berbeda, ya. 3 ayat di dalam 2 bagian yang berbeda. Yang pertama dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Itu adalah bagian pertama, ya. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Kita nanti sama-sama hafalkan, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan banyak di antara kita sudah hafal. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu adalah 3 ayat hafalan dalam 2 bagian kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda itu saya punya waktu yang lebih, saya kira akan baik ya kalau Anda itu misalkan punya notes seperti ini ya. Jadi ayat hafalan boleh saudara catat, saudara tulis ya, dengan tangan aja ditulis, lalu saudara bisa lihat-lihat terus saudara. Tentu saja Anda menghafal dengan mengerti konteksnya. Baik, kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Terpujilah Tuhan.